Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, ketemu lagi bersama saya Putri Kurniasyam, mahasiswi ekonomi dari Universitas Indonesia Timur, Makassar. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai strategi pengembangan UMKM. Namun sebelum itu, kita harus ketahui dulu apa sih itu UMKM. Jadi, UMKM itu merupakan tulang punggung sejati perekonomian Indonesia. Kontribusinya terhadap PDB sudah sangat signifikan dan mampu menyerap mayoritas tenaga kerja nasional. Namun, realitanya banyak UMKM kita yang jalan di tempat karena jebakan modal, rendahnya inovasi, serta kualitas produk yang tidak konsisten, serta ketatnya persaingan. Nah, jadi solusi pertama dan mendesak adalah digitalisasi. Ini bukan sekedar tren, melainkan kebutuhan mutlak untuk bertahan hidup. Jadi mulai dari mengadopsi media sosial untuk pemasaran, beralih ke e-commerce, hingga menerapkan transaksi non-tunai atau e-payment. Nah, digitalisasi ini memangkas jarak antara produsen dan konsumen secara efisien. Jadi, lebih dari sekedar digitalisasi pemasaran, teknologi ini berperan meningkatkan kapasitas produksi dan akurasi layanan pelanggan. Nah, dengan sistem manajemen berbasis data, pelaku UMKM ini dapat mengambil keputusan bisnis yang jauh lebih cerdas dan hemat biaya. Selain itu, kunci pembeda di pasar adalah inovasi. Jadi, inovasi ini tidak selalu berarti membuat produk baru yang lebih rumit. Bisa saja mengubah desain kemasan menjadi lebih modern, menciptakan variasi rasa baru, atau memberikan pelayanan pengiriman yang jauh lebih cepat, dan itu pun merupakan bentuk inovasi yang meningkatkan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Yang perlu kita perhatikan juga ialah mengenai kepercayaan. Jadi, konsumen membeli karena percaya, dan kepercayaan dibangun lewat kualitas produk yang konsisten. Jadi, keberadaan sertifikasi resmi seperti sertifikat halal, pemenuhan standar nasional Indonesia atau SNI, serta perlindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI sangat krusial agar produk UMKM kita lebih mudah diterima di pasar modern, bahkan di pasar ekspor. Namun kita perlu lihat, sebelum kita melangkah lebih jauh, pelaku UMKM itu harus paham mengenai peta kekuatan mereka melalui analisis SWOT. Jadi kita harus memetakan kekuatan atau strength seperti melihat keunikan rasa dan melihat kelemahannya juga, yaitu weakness seperti keterbatasan modal. Nah, serta jeli melihat peluang pasar atau opportunities dan mengantisipasi ancaman kompetitor seperti threats. Jadi, untuk memenangkan pasar, terdapat 4 pilar strategi yang bersaing. Ciptakan diferensiasi produk agar berbeda dari yang lain. Kemudian tetapkan harga yang rasional dan kompetitif. Kemudian berikan pelayanan yang ramah serta membangun branding yang kuat agar produk kita selalu diingat oleh konsumen. Nah, kita lihat di studi kasus keberhasilannya. Nah, bukti nyatanya keberhasilan strategi ini ada pada Kopi Gayo yang berhasil menembus pasar global. Nah, berkat konsistensi kualitas dan pemasaran digital yang tepat. Selain itu juga ada CV Karya Winasar yang sukses mengekspor peralatan dapur berbahan kayu melalui inovasi mutu yang tinggi. Jadi, mereka ini membuktikan bahwa modal besar bukanlah satu-satunya penentu kesuksesan. Kita lihat kunci kesuksesan naik kelas. Nah, keberhasilan UMKM ditopang oleh 3 pilar utama, yakni kualitas dan inovasi produk yang berkelanjutan. Kedua, kemudahan akses ke pembiayaan dan kemitraan. Dan ketiga, komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi SDM agar tidak gagap teknologi. Nah, sebagai kesimpulan, pengembangan UMKM adalah kerja kolektif yang holistik. Dengan konsistensi penerapan strategi inovasi, pemanfaatan teknologi, dan analisis SWOT yang tajam, UMKM kita mampu untuk bersaing di kancah global dan menopang ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Nah, apa ada pertanyaan dari teman-teman? Jika ada, silakan menulis di kolom komentar.
untuk video kali ini kita hanya membahas materi mengenai strategi pengembangan UMKM. Dan apabila ada tambahan boleh juga dituliskan di kolom komentar ya. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.